Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan Saya Kak Jito El Kayani. Nah, ini yang lagi viral masih tentang mimpi. Wih. Mimpi. Jadi kemarin Tafsir itu, mimpi. kemarin itu mantan presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ya. itu men-tweet soal mimpi beliau. Jadi katanya beliau bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Ibu Mega yang artinya sama-sama presiden gitu kan. Berjalan bersama satu kereta. Dia sebut keretanya itu kereta Gajayana gitu kan. Dalam perjalanan itu menyapa rakyat yang ada di kereta dan lain-lain. Itu kalau nggak salah ada 4 tweet kalau nggak salah ya. Ada 4 tweet atau 3 tweet? 4 tweet ya. Dan akhirnya sampai katanya di Solo, Presiden Jokowi pulang ke rumahnya, SBY melanjutkan perjalanannya ke Pacitan, dan Ibu Mega ke Blitar ke makam Bung Karno. Kira-kira seperti itu, dan itu menunjukkan begitu indahnya. Itu mimpi indah itu. Nah, sebelumnya kita melihat ada sebuah peristiwa juga ya antara AHY, Agus Yudhoyono dan juga Mbak Puan ya, pertemuan. Itu juga ini salaman. Wow. Rame itu videonya gitu kan, untuk menunjukkan bahwa meskipun belum ada kesepakatan sepertinya ya, tapi pertemuan itu cukup menghebohkan karena kan selama ini Demokrat itu dianggap akan berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan kan. Nah, ini kita akan ngobrolin soal-soal ini nih. Sebelumnya sebenarnya kita juga udah ngomongin soal Demokrat ya. Waktu itu belum, Puan sama AHY-nya belum ketemu kan. Tapi sekarang udah ketemu, bahkan ditambah lagi dengan mimpi indahnya SBY. Jadi lebih menarik lagi nih percakapannya. Jadi jangan yang kemarin lagi ini pernyataannya, oke? Yang baru lagi. Siapa dulu? Senior boleh, saya boleh. Wih, sekarang udah mulai. Oke, kamu dulu Bel. Silakan. Pertama saya mau terka dari mimpinya Pak SBY ini. Memang kalau kita melihat tafsir mimpi berarti. Tafsir mimpi ya. Kalau kita melihat memang secara psikolog memang ada teori mimpi sebenarnya. Ini dikeluarkan oleh Freud dari Austria. Sigmund Freud. Freud, ya. Jadi memang mimpi ini sebenarnya adalah keterwakilan dari pikiran, keinginan. Jadi kalau kita terka kemana sebenarnya keinginan dari tweetnya Pak SBY ini, saya nggak beranggapan bahwa ini mimpi benar atau salah ya. Cuman kalau saya perhatikan secara diksi, mimpi ini kalaupun terjadi kepada saya itu pasti bentuknya abstrak. Dan bentuk mimpi itu biasanya lompatan-lompatan. Tapi dengan Pak SBY, mimpi ini menjadi sesuatu yang rapi dia. Ada cerita dari poin 1, 2, 3, dan 4. Dan saya nggak bisa membayangkan tuh. Di kereta api zaman sekarang, salam sapa kepada rakyat itu saya nggak bisa bayangkan. Cuman saya nggak tahu lah kebenarannya. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Namanya juga dalam mimpi. Namanya juga dalam mimpi ya. Di situ nggak diceritakan ada pas pampres kan? Iya, nggak ada. Nggak diceritakan ada pas pampres. Kayaknya adem anyem sekali. Cuman ketika kita melihat lagi isi dari maksud dan tujuannya, memang tafsirnya ini seolah ingin menunjukkan ada pertemuan kembali tuh antara Pak SBY dengan Bu Mega. Karena sebelumnya memang Puan sudah berhasil bertemu dengan AHY. Saya rasa arah mimpi itu ke sana. Saya rasa Pak SBY nggak perlu lah gimmick melakukan tweet untuk saya bermimpi, nggak perlu lah. Masa si mantan presiden mimpi juga diceritakan di Twitter maksud saya. Kalau memang ingin lakukan koalisi ya ajak ketemu gitu. Jadi orang nggak salah paham. Atau sekarang kan jadi jatuhnya main tafsir-tafsiran mimpi mas. Semua topik orang sekarang tafsir mimpi. Apa maksud Pak SBY? Walaupun orang udah tahu maksudnya. Dia maksudnya ingin berkoalisi. Kalau dia ingin berkoalisi ke Pak Prabowo, saya rasa mimpinya berubah. Dia naik kereta api dengan Pak Prabowo atau naik kuda bareng dengan Pak Prabowo, terus mimpinya kemana? Cuman pada akhirnya mimpi inilah yang kita melihat semakin hari kedekatan PDIP dan Demokrat itu tidak bisa dipungkiri. Itu nggak bisa dibantah lagi. Bukan hanya AHY yang bertemu, bukan hanya sekjen, tapi Pak SBY udah memberikan kode. Saya rasa tujuannya juga ingin menyampaikan bahwa tweet ini harus sampai kepada Bu Mega. Nah ini nih, panjangnya ke sana. Sehingga pada akhirnya pastilah ya, saya nggak tahu nih, apakah memang ada kong kali kong keinginan koalisi ini AHY itu mendampingi Ganjar atau gimana, itu kan pasti ada kemungkinan besar.
Karena nggak mungkin lah AHY sebagai ketua umum masa Menpora, pasti keinginannya lebih tinggi. Cuman taktik-taktik psikologis yang digunakan Demokrat ini melalui tweetnya Pak SBY memang untuk menangkap hati Bu Mega. Kan ini kan politik-politik Jawa kan begitu. Sebelum suwon kita berikan dulu angin segar. Nah, angin segarnya lewat mimpi. Mimpi. Cuman pertanyaannya lagi adalah, apakah ini benar mimpi? Atau apakah benar ini angin segar dari Pak SBY? Atau jangan-jangan ini badai besar lagi sebenarnya, seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena memang di awal berkoalisi, terus keraguannya muncul, pindah, artinya balik lagi, dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Dan kita harus perhatikan lebih jauh sih sebenarnya. Cuman langkah hari ini yang bisa dibaca memang Pak SBY mencoba mendekati PDIP melalui tweetnya mimpi tadi. Semoga lah mimpi ini kan kunci juga sebenarnya. Barangkali harapannya kesampaian. Cuman ya kita lihatlah lebih jauh. Kalau dari saya pembukaannya itu. Oke. Ya, Bro, Kajito. Saya sepakat. Ada dua pemaknaan ya kalau dari saya. Yang pertama adalah harapan tadi disampaikan oleh saudara Bermoldo bahwa alam bawah SBY, bawah sadar ya, atau harapan-harapan terpendamnya SBY itu dia ingin membuat sebuah terobosan sejarah lah, bahwa dulu ketika SBY dan Mega dikabarkan berseberangan sekian lama gitu, akhirnya dia ingin mewacanakan untuk disimbolisasi dalam satu gerbong kereta gitu ya. Artinya bahwa Mega, Jokowi dan SBY itu berada dalam satu barisan, dalam satu koalisi dan seterusnya. Ini harapan bawah sadar yang yang digunakan dengan taktik agak kuno ya. Jadi tafsir mimpi dan sebagainya. Taktik kuno ya. Taktik kuno. Ini kode-kode kuno lah. Kalau kode-kode yang sekarang, kode kuno yang gampang sekali ditebak gitu ya. Arahnya. Jadi Twitternya nanti di screenshot, dikirim grup WA ada Bu Meganya. Macam manggut-manggut. Gitu ya maksudmu ya, gitu ya. Ini cara-cara jadul tapi masih efektif mungkin menurut SBY. Jadi yang pertama itu artinya bahwa SBY ini memang kalau orang lagi sudah perang dingin ya, cara membukanya gimana? Itu susah juga loh. Cara membuka komunikasi setelah kita perang dingin selama 10 tahun misalnya, itu agak berat juga. Makanya lewat sanepo kalau orang Jawa bilang, lewat kiasan gitu ya, lewat tafsir mimpi, agak-agak malu juga kita kan. Kita PDKT sudah sekian lama berjarak, itu agak-agak mantan istilahnya. Kayak kalau langsung kan gak enak, ada kode-kode juga gitu. Ini mungkin taktik yang digunakan oleh SBY ya, untuk memunculkan keinginan terdalam dalam hatinya. Saya tuh pengennya begini loh, kamu harus paham dong, masa gak peka sih gitu. Katanya bapak-bapak. Saya ketemu kamu loh di mimpi. Itu jadul banget ya. Tapi itu digunakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SBY masih main dua kaki kalau saya lihat. Kalau dia terus terang, dia gak akan pakai tafsir mimpi dong. Dia langsung datang berembuk ya, langsung mendeklar ya kami dukung Ganjar Pranowo gitu. Saya siap ditempatkan dimanapun, siap bertarung habis-habisan gitu. Itu kalau tegas ya. Kenapa SBY masih main dua kaki? Karena dia ingin memastikan dengan koalisi lamanya, yakni dengan Anies ya, kami itu sudah bisa loh, kami berubah haluan kalau kamu nggak segera ngasih kode ke kami gitu kan. Segera ngasih pengumuman. Iya, segera ngasih pengumuman. Kabarnya kan Anies sebelum naik haji mau mengumumkan cawapresnya kan. Nah, itu mungkin salah satu trik untuk menekan itu. Jangan sampai keluar dari harapan saya. Kalau nanti cawapresnya Anies di luar dari harapan saya, yaitu AHY maksudnya, ya tentu dia dengan jelas akan memilih gerbong dalam mimpinya tadi kan, untuk berjalan dengan Jokowi dan Megawati. Artinya bahwa SBY sudah siap-siap ya, dengan satu tafsir mimpi itu mempunyai dua pemaknaan sekaligus. Yang pertama, dia membuka komunikasi dengan Megawati setelah sekian lama buntu ya, dengan cara-cara agak kuno, agak jadul, tapi ya cukup efektif lah, karena orang kita itu masih kalau dengan mimpi itu masih sangat akrab, dekat ya. Diyakini bahwa mimpi itu mengandung kebenaran, mimpi itu mengandung ramalan masa depan dan seterusnya, tergantung jam berapa dia mimpi, bagaimana posisi mimpinya itu kan banyak. Itu mimpi tafsir Jawa ya. Tafsirnya gitu. Jadi makanya itu dia SBY mengemukakan keinginan terdalamnya lewat mimpi, sekaligus ingin menunjukkan pada khalayak bahwa dia ingin menegaskan posisinya bahwa kami bisa sewaktu-waktu berpindah kalau posisi kami di koalisi perubahan tidak jelas gitu. Ini
semacam ultimatum juga ya buat Nasdem dan PKS bahwa mereka nggak bisa main-main lagi, karena kalau sudah komunikasi dibuka dan seperti tadi trauma masa lalu seperti sampaikan Bro Belmondo tadi mungkin nggak mungkin terulang ya, bagi SBY sudah kapok lah daripada pelin-pelan maju mundur akhirnya nggak dapat apa-apa. Mungkin kali ini berbeda, jadi ultimatum lewat mimpi ini sedikit banyak akan membuat Anies gentar ya, kok saya rasa itu. Jadi tadi dibilang sedikit banyak akan membuat Anies gentar. Yang artinya ini koalisi perubahan, dalam hal ini Anies, akan secepatnya mengumumkan cawapresnya itu adalah AHY ya? Diharapkan adalah AHY. Diharapkan adalah AHY. Nah, kamu ngelihatnya gimana? Ya, saya baru kepikiran juga kata Mas Kajito tadi. Memang mimpi Pak SBY ini terdengar kiasan yang sangat menarik. Untuk membuka komunikasi dengan PDIP. Cuman di lain hal kan memang udah ada koalisi perubahan sebenarnya. Berarti memang mimpi itu sekaligus sebagai ancaman sebenarnya. Gertakan ancaman. Dan saya nggak tahu apakah akan ada mimpi-mimpi lain supaya mimpi politik lain, sehingga memang adalah yang meniru hal-hal semacam ini. Cuman betul kata Mas Kajito, berarti hari ini itu Nasdem dan PKS itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena PKS tidak memiliki bahan ancaman apapun dan Nasdem tidak memiliki bahan ancaman apapun. Sedangkan hari ini Demokrat memegang daya tawar sebenarnya. Supaya cawapresnya itu memang dipilih AHY. Dan menurut saya inilah yang terjadi jika koalisi itu lambat mengumumkan cawapres. Dan sebenarnya ini nggak hanya terjadi di Anies ya, kalau saya lebih jauh memikirkannya. Ini bisa saja terjadi pada PDIP dan ini bisa saja terjadi pada Gerindra jika lama menentukan cawapres. Tapi kalau kita lihat Gerindra ini kan udah firm juga. Kalau PDIP juga udah firm karena mereka sendirian atau berdua pun udah oke jalan. Sedangkan Nasdem dan PKS ini kan butuh 3 orang sebenarnya. Ada 3 partai di situ. Dan nggak ada ini ya, nggak ada gambaran lain ya. Saya rasa memang Demokrat ini udah muak juga dengan koalisi perubahan, karena jika kita perhatikan dalam mimpi itu kan disebut kata Pak Jokowi gitu. Sedangkan Pak Jokowi ini kan katanya antitesanya Anies antitesanya Pak Jokowi. Ini kan udah berseberangan banget, dan ini menurut saya apa ya? Gambaran lah kalau misalnya koalisi perubahan ini udah pada titik penghancuran, ini udah mau bubar ini, dan Anies nggak jadi naik kalau dari saya. Nah, itu tergantung kan. Kalau tadi kata Bro Kajito, koalisi perubahan akan tetap bertahan kalau AHY segera diumumkan sebagai cawapresnya Anies kan. Yang itu artinya AHY tidak akan berlabuh ke PDIP, tidak akan koalisi dengan PDIP, dan mimpinya Pak SBY itu bukan mimpi persatuan. Iya kan? Ini kesimpulannya kan seperti itu kan jadinya. Nah, kira-kira sebenarnya kita udah bahas dalam YLV yang lalu bahwa apapun keputusan Demokrat, apakah mau di PDIP atau di koalisi perubahan, kan kalau menurut Bro Jito itu tetap beruntung kan ya Bro ya? Iya. Jadi ini enak banget nih jadi posisi Demokrat ini ya Bro ya. Kalau misalnya pemilu yang lalu itu seperti badai besar kata tadi dibilang oleh Belmondo. Kalau sekarang itu kok kayaknya di posisi apapun jadi enak ya Bro ya. Menurutmu gimana itu? Benar ya? Itu tergantung tadi seperti dikatakan Belmondo bahwa tergantung dia milihnya yang mana. Jangan, nggak boleh pelin-pelan loh ini. Kalau sudah bersepakat dengan A, yang B harus di-cancel dong. Kalau sudah dengan B, yang A harus di-cancel. Artinya ini jangan sampai mengulang kisah masa lalu Demokrat. Karena bagaimanapun juga peluang untuk menjadi koalisi ya dengan siapapun itu menentukan nasib partai ke depan. Memang dampaknya plus minus sih kalau mereka bergabung dengan PDIP misalnya, bahwa mereka selama ini menjadi partai oposisi ya, kemudian bergabung dengan PDIP, maka suara-suara yang galau yang sebelumnya mendukung Demokrat akan hilang ini. Mereka nggak akan dapat efek ini. Itu yang harus dipikirkan Demokrat juga kalau mereka bergabung dengan PDIP. Sebaliknya kalau dia bergabung dengan Nasdem ya, dia akan dapat dampak ini, dapat sebagai oposisi ya, tapi juga peluang untuk menang juga kecil. Jadi ini plus minus lah kalau bergabung dengan PDIP, seandainya ditunjuk sebagai wapres misalnya ya, kita yang paling tinggi dulu lah harapannya. Kemungkinan menangnya besar gitu ya. Tapi kalau dia sebagai wapresnya Anies, kemungkinannya kecil, tapi diuntungkan oleh suara oposisi tadi, suara galau tadi. Sedikit banyak orang akan memilih Demokrat karena dianggap sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, terutama oleh oposisinya PDIP ya, terutama begitu. Jadi ini tergantung pada
langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Demokrat. Dan ini mestinya karena SBY sudah sangat berpengalaman ya, dan nasib penerusnya, terahnya itu lebih penting saya pikir ya. Nasib AHY ini loh, ini jauh lebih penting. Jadi dia mau efek-efek lain, enggak lah, yang penting AHY dulu. Kalau AHY sudah dapat gerbong, sudah jelas nasibnya, SBY pun kalaupun dia meninggalkan AHY dengan perasaan lega gitu apa istilah Jawanya itu? Apa tuh? Mendem Mikul dur. Bukan. Apa Udah tuh? terus. Kelengkang. Bukan. Jadi kayak sare merem merem. Wah, saya malah nggak tahu nih. Nggak tahu. Orang Jawa malah nggak tahu. Ya, jadi ini tergantung pada Demokrat juga ya. Meskipun kalau seandainya ya kita bertaruh, seandainya Demokrat bergabung dengan PDIP dengan Ganjar, maka akan ada dua pertarungan ya. Anies jelas gugur dong, jelas nggak jadi kan, nggak jadi maju. Pertarungannya tinggal dengan Prabowo dan Ganjar. Nah, ini teka-tekinya di situ nanti. Siapa yang akan dibawa oleh Prabowo gitu. Kalau gerbong dibawa Prabowo itu mewakili gerbongnya Jokowi, siapapun dia ya, kalau bisa meraup itu akan memperkuat barisan Prabowo dan pertarungan akan sangat sengit. Tapi kalau Prabowo masih ke Caimin atau siapa nama-nama yang beredar sekarang ya, itu AHY bisa diuntungkan banget itu, bisa menang tebal itu ya kalau seandainya perlawanan nanti karena Prabowo sampai saat ini juga belum mengumumkan capres. Bahkan Caimin saya dengar terakhir Prabowo belum mengumumkan Cawapres. cawapres. Oh iya, Prabowo belum mengumumkan cawapres. Dan saya dengar Caimin terakhir itu nggak ingin ngomong soal pilpres katanya, capres cawapres. Nah, ini indikasinya apa? Berarti ada indikasi di gerbongnya Prabowo juga sedang terjadi konflik ya, seperti di gerbongnya Nasdem. Belum ada kesepakatan kalau di gerbongnya Prabowo itu cawapresnya karena diserahkan kepada Caimin. Ya. Kan jatah untuk capres kan udah ke Ya. Gerindra, maka untuk cawapres itu Caimin. itu adalah Caimin. Nah, ini kan partai KIB. Nah, Kan nih kalau P3 udah pasti ke Pak Ganjar, Ya. ke koalisi Ganjar, Ya. PDP. Nah, masih ada dua partai yaitu Golkar sama PAN. PAN. Nah, ini dia yang sedang rebutan ya. berebutan gitu. Pak Prabowo kan menyerahkan semuanya kepada PKB. Terserah. Pintunya lewat PKB. Ya, Berarti bisa pintunya calon dari partai lain. Bisa Berarti dari ini Air soal- Langga, bisa Erick Thohir Soal gitu. mahar politik. Nah, Ya. makanya jadi pernyataannya Kak Jito yang bilang bahwa Caimin katanya udah apa? Nggak mau Nggak ngomongin mau soal ngomongin. pilpres, Nah, capres cawapres. Itu berarti kayaknya udah mulai agak-agak deal tuh. Oh, Ini bukan justru- ke dia tapi ke Justru menunjukkan bahwa mahar politiknya sudah mulai dibahas gitu udah ya. mulai agak mengkerucut, Ada bukan dibahas. mengerucut. Dibahasnya udah lama itu, Oh, udah Bro. lama ya. Gimana? Tenong ini banyak info ternyata. Ternyata Tenong ini kalau punya info A1. Tapi memang perebutan cawapres nih perebutan posisi yang penting lah. Iya. Karena kalau kita berkaca pada waktu zamannya Pak SBY dengan Pak JK, walaupun Pak JK itu adalah seorang cawapres, tapi dampak elektabilitas partai Golkar saat itu di parlemen itu jauh lebih tinggi dibanding Demokrat. Iya. Jadi partai yang mendominasi di parlemen saat itu partainya wakil presiden dibanding partainya presiden. Dan ini yang menurut saya kenapa wakil presiden ini menjadi bahan rebutan dia. Baik di posisinya Anies sekalipun yang udah mau kalah, Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan kita tahu lah ini pasti keinginannya Pak SBY ini berharap yang paling tinggi memang AHY ini menjadi wakil presiden. Walaupun sebenarnya Bu Mega belum pilih ya. Ada nama-nama besar tuh yang pernah datang kayak Sandi sekarang udah deklarasi tuh di P3. Apa sih maksud dia deklarasi di P3 itu selain dia ingin menjadi cawapres? Apa misalnya kan nggak ada. Yeah. Kita nggak bisa bayangkan yang lain. Kemudian ada PAN yang kemarin datang dari PDIP, dia pasti tuh menawarkan Erick Thohir. Kemudian datang lagi ke Pak Prabowo karena tawarannya belum diterima, tapi dia punya bahan tawar gitu. Yang ketiga datanglah AHY bersama Puan. Ini yang menurut saya menjadi gontok-gontokan lah siapa yang menjadi cawapres. Nah, kalau memang kemudian di Pak Prabowo itu udah ada angka yang calon cawapres dan mereka diam, itu berarti mereka udah menyelesaikan gontok-gontokan dan perkalian-perkalian untuk menentukan siapa cawapres selanjutnya. Cuman ya kita lihat aja gitu, pasti ujung-ujung Ganjar juga menang menurut saya. Dan inilah yang menjadi persoalan gitu. Kenapa Spartan banget. itulah yang menurut saya kenapa posisi cawapres itu menjadi penting. Gitu. Dan kalau saya pun menjadi menjadi orang Demokrat lah ya. Kalau saya mendalami posisi sebagai Demokrat, saya jujur aja Mas Jito, saya nggak akan pilih koalisi perubahan. Ngapain saya gabung sama orang kalah gitu loh.
Karena saya harus memikirkan partai ini harus jalan lebih besar. Ada ideologi partai yang harus diterapkan, ada konsistensi cita-cita partai yang harus didirikan. Jadi kalau kita ingin menuju itu, tentu kita harus melihat kunci kemenangan itu di mana, sehingga poin-poin kesejahteraan partai didirikan. Kalau kemudian Pak AHY ini memaksakan menjadi cawapresnya Pak Anies, ini kan buang-buang tenaga dan buang-buang waktu dan buang-buang uang gitu. Bagus menentukan sekarang antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar, cuman Prabowo kan udah pernah bermasalah. Mimpi juga udah menjelaskan bahwa mereka mau dekat lagi ke Ganjar. Ngapain lagi gabung ke Anies gitu. Ini bukan ajakan supaya Demokrat pindah, ini nanti Nasdem sama PKS kejang-kejang kalau terus gara-gara koalisinya nggak jadi. Cuman dari gambaran saya adalah sebagai partai politik kita harus sangat realistis gitu melihat lapangan gitu, dan kita harus sangat realistis melihat siapa sih tokoh yang memang sejalan dengan ideologi partai, sejalan dengan pemilik partai, sejalan dengan kader partai. Masalah Demokrat yang kader-kadernya di bawah nanti tidak cocok dengan PDIP itu persoalan lain. Yang harus AHY lihat sebagai ketum partai itu kan harusnya ini partai bisa menang nggak 2024, jangan kemudian terombang-ambing. Kalau gambaran saya sih gitu ya terhadap Demokrat ini. Iya. Gimana kamu? Itu saya pikir itu pilihan yang logis ya, pilihan rasional yang memang kalau sebagai SBY ya, karena SBY juga harus menentukan jalan masa depan AHY dengan tegas ya, nggak boleh ragu-ragu seperti sebelumnya, dia harus memilih dengan tegas, ini nasib AHY mau dibawa kemana. Pilihan rasional seperti itu, jadi dia harus ikut pada calon yang potensi menangnya besar. Sebenarnya nggak harus cawapres sih, karena kalau cawapres, kalau dia harus bertarung dengan calon-calon lain juga agak susah ya. Artinya ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga yang jumbo-jumbo ini ya. Mereka juga kantongnya tebel-tebel loh kalau mau bicara kantong ya. Mereka juga popularitasnya juga lebih tinggi mungkin malah. Kecuali Erick ya, kalau AHY lebih tinggi dari Erick kayaknya. Dan ini menunjukkan bahwa pertarungan di sana sangat keras gitu. Tapi kemungkinan menangnya sangat besar. Artinya kalau dia mau ikut di gerbong, tidak harus sebagai cawapres ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara soal logistik, kalau kita bicara soal jalan masa depan AHY itu akan lebih lempang dia, akan lebih lega. Tapi kalau dia ingin bertaruh ya, ingin berjudi lah istilahnya, karena kalau udah tahu mau kalah kok malah memihak ke Anies misalnya karena surveinya semakin anjlok. Nah itu persoalan lain juga, itu soal pilihan sih sebenarnya. Tapi ya sekali lagi Demokrat sudah mengalami 10 tahun di luar gerbong ya. Dan sekarang SBY sudah membuat sebuah pasemon, kalau orang Jawa bilang, sudah ada kiasan-kiasan tentang gerbong, satu gerbong dengan Presiden Jokowi dan Megawati, itu menunjukkan bahwa ada kesadaran berdiri di luar gerbong tuh gak enak loh. Artinya bahwa masuk angin. Ketinggalan. Dan sekarang kan istilahnya terbukti kan partainya melorot kan. Melorot, iya. Artinya bahwa karena memang susah melawan sebuah pemerintahan yang benar-benar bekerja. Ada banyak problem ya memang di pemerintahan Jokowi, tapi positifnya banyak, makanya sampai 80% rakyat merasa puas gitu ya. Meskipun kalau pidato Jokowi kemarin bahwa pemerintah daerah itu ada yang anggaran 10 miliar yang diturunin cuma 1,8 atau berapa itu, yang lain buat rapat buat ini buat stunting itu dana stunting itu yang kasus stunting. Ada kasus-kasus macam ini, tapi secara garis besar pemerintah Jokowi itu oke gitu loh. Meskipun kita kemarin ada yang di Kemenhan ada masalah, di Kementerian Pertanian ada yang banyak lah, di Kominfo gitu ya, ada banyak kasus-kasus semacam ini yang terendus, tapi itu tidak menutup fakta bahwa melawan pemerintahan yang begitu solid ya, yang begitu kuat, yang punya visi, yang benar-benar ingin memajukan bangsa Indonesia, dan terbukti gitu loh. Nama Indonesia yang dulu kalau orang di luar negeri itu malu-malu menyebut nama saya dari Indonesia, sekarang bangga gitu. Saya dari Jokowi ya, Jokowi gitu, dengan bangga gitu. Dan itu berhasil gitu. Artinya bahwa Demokrat sadar jika melawan arus seperti yang dilakukan Anies, hasilnya ya tadi, bukan semakin naik semakin turun. Karena menjadi antitesis itu harus profilnya harus kuat. Dan saya lihat AHY bahkan SBY sekalipun kalau harus bertarung dengan Jokowi nggak akan kuat gitu loh. Karena memang Jokowi itu terutama di dunia timur sangat dianggap sebagai heroes, dianggap sebagai legend gitu loh. Dan kesadaran inilah yang menurut saya yang melahirkan mimpi politik SBY tadi, yang ingin menunjukkan kepada kader Demokrat terutama khususnya ya, kepada Megawati, Jokowi dan gerbong di luar mereka pada umumnya, terutama untuk koalisinya Anies ya, sebagai kode juga bahwa mereka bisa saja akan beralih gerbong kalau posisinya tidak jelas. Tapi saya yakin bahwa
apapun yang dipilih oleh SBY, jika dia memang tidak pelin-pelan lagi, itu akan berdampak positif bagi AHY. Entah itu hanya sebagai menteri, entah itu sebagai apa, kalau dia bisa memanage itu dengan baik ya. Dan kalau pemerintahan baru ini seperti Jokowi ya, bisa mengulang kesuksesan Jokowi meskipun ada bocoran-bocoran tapi tetap on the right track ya, itu saya rasa akan menguntungkan bagi AHY juga. Itu. Oke. Kesimpulan. Kalau kesimpulan dari saya, ini kan kemarin kita melihat sekjen bertemu. Kemudian Puan dan AHY bertemu. Jangan-jangan ke depan nanti SBY dan Mega ketemu. Dan kalau misalnya pun koalisi perubahan itu pisah dan Demokrat bergabung dengan PDIP, berarti secara tidak langsung selama 10 tahun belakangan ini, pada akhirnya Demokrat mengakui kinerja Pak Jokowi secara tidak langsung. Dan pada akhirnya Demokrat juga ingin turut serta gitu membangun Indonesia dengan caranya dan Pak Jokowi. Dan tidak terlambat, Prabowo bisa gabung. Oh iya, Pak Prabowo bisa gabung karena memang saya juga nggak ngerti alasannya kenapa. Cuman pada akhirnya gabung karena kita lihat bahwa Pak Jokowi ini orang memang benar-benar kerja, kok nggak ada persoalan, orang daerah, orang mau kerja gitu. Dan pada akhirnya banyak orang partai yang mengakui itu, dan salah satunya Demokrat yang hari ini mulai merapatkan dirinya kepada PDIP. Dan kalau kata Tenong sebelumnya itu politik itu masih dinamis, bisa berubah kapan saja. Besok kawan jadi lawan, besok lawan jadi kawan. Siapapun bisa berubah, dan kita lihat aja deh kalau saya antara Demokrat dan PDIP ini. Bagi saya mimpi SBY, mimpi politiknya itu positif ya. Positif bagi Ganjar, negatif bagi Anies tentu saja begitu. Negatif bagi Nasdem. Negatif bagi Nasdem. Artinya bahwa SBY sudah mau untuk membuka kebuntuan ya. Tapi sebelumnya juga PDIP juga sudah mau membuka kebuntuan kok. Kalau orang menafsirkan Megawati atau PDIP sebagai partai angkuh, enggak kok. Membuka diri menyebut nama AHY sebagai salah satu calon cawapres Ganjar ya, potensi cawapres itu menunjukkan bahwa kebuntuan dialog politik, komunikasi politik sudah mulai cair. Dan mimpi SBY ini menandai babak baru tentang adanya, kalau boleh disebut rekonsiliasi karena SBY dulu menterinya Mega. Kalau mau disebut sebagai awal baru untuk AHY ya, itu juga bisa, karena memang langkah AHY itu masih sangat panjang sebenarnya, dan itu sangat sayang kalau istilahnya AHY itu hanya menggantang angin. Bahasanya seperti itu. Sia-sia menggantang angin gitu, Pak. Hanya mengumpulkan angan-angan, kira-kira begitu. Dia harus realistis dong. Minimal kalau dia ada dalam gerbong ya, dia menunjukkan kinerja yang baik, dia namanya akan didengar orang, dilihat orang, dan ini sangat bagus ke depannya. Dan memang di zamannya AHY nanti ada nama Gibran dan macam-macam ya, di persaingannya sudah beda lagi. Tapi kan setidaknya dia memperoleh peluang baru ya. Kalau dia tetap di luar gerbong seperti sekarang dan tidak ada kinerja, orang mengukur kinerja ketua umum bagaimana? Itu gak ada gitu. Dia harus menjadi public figure yang bekerja, menteri, kepala daerah, dan seterusnya. Dan ini saya pikir sebuah sinyalemen yang sangat bagus ya bagi PDI dan Demokrat, yang dulu kalau itu kita anggap sebagai musuh bebuyutan lah dua-duanya itu, baik pendukung PDI, baik pendukung Demokrat, sama-sama berbenturan seperti minyak dan air, tapi sekarang sudah mulai ingin dicairkan, kemudian mulai ada sinyal-sinyal kerukunan. Dan saya pikir kalau Anies gak maju ya, karena ini AHY sudah berpaling gitu, saya pikir nggak masalah kalau lawannya kan orang-orangnya Jokowi juga. Jadi antara Ganjar dengan Prabowo, meskipun secara prinsip saya akan tetap tidak bisa memilih Prabowo misalnya seperti itu ya, karena sejarah. Tapi ini menunjukkan bahwa skenario yang dibangun oleh Jokowi sampai saat ini, termasuk Megawati, itu bagus banget, brilian banget gitu loh. Artinya bahwa semua hal dilakukan itu sebenarnya bukan hanya demi kepentingan politik, tapi untuk mencegah polarisasi sebenarnya. Karena kalau lawannya nanti yang terakhir itu ada Anies misalnya, itu kita nggak bisa membayangkan politik ayat dan mayat akan berjalan di Pilpres. Tapi kalau lawannya sama-sama orangnya Jokowi, bisa diminimalisir gitu. Wong sama-sama orangnya Jokowi kok, minimal begitu ya. Meskipun jejak nokta hitamnya Prabowo waktu Pilpres sebelumnya juga sangat kental, sangat kuat gitu. Jadi saya rasa ini awal yang baik, ya perlu kita sikapi dengan baik pula. Kita berharap bahwa Pilpres 2024 akan berjalan dengan kondusif, semua orang mengedepankan visi dan misi, semua orang ingin program, semua orang ingin melanjutkan kinerja Jokowi yang sudah dimulai dengan sangat baik, bukan memilih seorang antitesis. Saya pikir itu. Yeah. Jadi ini menarik, perbincangannya positif karena dianggapnya bahwa mimpi politiknya
SBY itu sebagai sinyal dari rekonsiliasi. Yang 10 tahun yang lalu itu belum jadi peristiwa masa lalu itu bisa dilebur menjadi sesuatu hal yang baik. Berarti 20 tahun kalau dari pertama kali. Oh iya, dari 2004 ya. Iya. Dari 2004 sampai 2023 berarti ya. Jadi 20 tahun benar. Nah, itu kan masa atau waktu yang cukup panjang ya, sekali untuk bisa melelehkan hati Ibu Mega misalnya kan. Jadi ini benar-benar mimpi itu benar-benar mimpi indah nih. Indah untuk masa depan Indonesia. Jadi makanya tadi saya ingat pesan pernyataan dari Ray Rangkuti bahwa politik kita itu semestinya adalah masa depan katanya. Jadi bukan masa lalu gitu. Betul. Ini menarik kalau dikaitkan dengan mimpi SB yang kita bahas sekarang ini. Oke. Ini menarik ya. Jadi ini istilahnya semangat atau perbincangan yang membuat kita itu merasa optimis dengan Pilpres tahun depan. Jadi tidak ada polarisasi, tidak ada intrik-intrik, dan semoga ya benar-benar menjadi pesta demokrasi. Demokrasi. Oke, terima kasih Bro Belmondo, terima kasih Bro Kajito. Pemirsa Cokro TV, kita akhiri yang lagi viral yang sekarang, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Terima kasih, dadah.